Selamat sore, Bro Warmo dimanapun. Saat ini saya sedang melaporkan insiden jatuhnya pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara yang terjadi pada Kamis siang tadi. Nah, kami dari Warta Bromo turut berduka cita yang mendalam atas insiden ini, dan data terbaru kita untuk sementara ada 2 korban meninggal, yang keduanya adalah kru pesawat yang mengalami crash atau kecelakaan saat latih tempur di kawasan pegunungan Bromo. Jadi ada 2 pesawat yang mengalami kejadian kecelakaan, dan titik jatuhnya satu berada di wilayah Kecamatan Puspo, tepatnya di area Pegunungan Tengger, dan satu di area ladang perkebunan wilayah perhutani di Kabupaten Probolinggo. Nah, yang tampak di gambar ini di titik kedua, di pesawat kedua yang jatuh di Pegunungan Bromo, di kaki Pegunungan Bromo. Nah, 2 korban meninggal, salah satunya adalah satu di Blok Watu Gedek dan satu di Gunung Kundi di Bromo ya, di Bromo. Nah, sedikit kita masih menunggu keterangan resmi apa yang menjadi penyebab insiden ini, tapi beberapa informasi yang kita dapatkan termasuk laporan kejadian oleh Bandara Abdurrahman Saleh. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 11. Jadi di laporan awal yang kita dapatkan pagi tadi, sebelum kejadian, pesawat berangkat dari Bandara Abdurrahman Saleh Malang, dari Satuan Skuadron 21 Abdurrahman Saleh. Dan kejadian jatuhnya pesawat dialami oleh pesawat jenis Super Tucano dengan nomor seri TT3111 dan juga TT3103. Nah, TT3103 ini yang jatuh di wilayah Pasuruan, dan yang TT311 jatuh di wilayah Probolinggo. Kebetulan area ini sangat berdekatan, jadi di Kecamatan Puspo, dan informasinya satu di wilayah Lumbang Kabupaten Probolinggo, jadi berbatasan. Kita tidak tahu apa penyebab kedua pesawat ini jatuh. Yang pasti kalau dari keterangan Kapuspen AU yang kita dapatkan tadi, pihak TNI memastikan bahwa pesawat sudah melalui serangkaian uji dan dinyatakan layak terbang. Nah, pesawat ini ada 4 pesawat sebenarnya yang terbang dalam misi Proficiency Formation Flight dengan rute ABD, area Alpha, Bravo, Charlie, Delta, dan Metro. Nah, masing-masing pesawat berisi 2 kru, 2 awak. Di pesawat yang jatuh
di Probolinggo ada 2 personil di sana, yakni ada Letkol Penerbang Sandra Gunawan yang duduk di kursi depan, kemudian ada juga Kolonel Widiono yang duduk di kursi belakang. Nah, yang duduk di pesawat kedua yang di Pasuruan ada Mayor Penerbang Yuda Aseta yang duduk di kursi depan, yakni sebagai pilot, dan juga kopilot ada Kolonel Penerbang Subhan yang duduk di kursi belakang. Nah, sedikit uraian kejadian sebelum terbang. Melaksanakan stesen pada pukul 10.15 di Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Kemudian para personel melakukan pemanasan mesin start engine pukul 10.39. Jadi setengah 11 kira-kira, lebih sedikit, melakukan pemanasan. Kemudian pesawat baru lepas landas atau take off sekitar pukul 10.50 atau 10 menit, jam 11 kurang 10 menit terbang take off dari Abdurrahman Saleh, dilanjutkan dengan join dan membentuk box formasi kotak. Kemudian dilanjutkan dengan routing melalui area Alpha Bravo Charlie Delta dan dengan altitude 8.000 kaki dari permukaan laut. Nah, pukul 11.18 pesawat 1 dan 2, jadi ini ada 4 pesawat yang sempat take off untuk terbang bersama-sama. Kemudian pukul 8.11 Chevron 1 dan Chevron 2 dinyatakan lost kontak. Dari Chevron 1 ini pesawat yang jatuh di Pasuruan, dan Chevron 2 jatuh di area Probolinggo yang sama-sama di kaki pegunungan Bromo. Jadi saat itu di menit ke 11.18 atau sekitar 28 menit setelah terbang, pesawat dinyatakan hilang kontak. Dan pukul 11.31 Chevron 3 dan Chevron 4 berhasil kembali ke pangkalan di Abdurrahman Saleh dengan selamat. Jadi dari 4 pesawat ini, 2 pesawat Chevron 1 dan Chevron 2 ini hilang kontak, sementara 2 pesawat lainnya berhasil kembali ke pangkalan di Skadron 21 di Abdurrahman Saleh. Nah, sebelum kembali ke pangkalan, Chevron 3 dan Chevron 4 ini sempat melakukan kontak terhadap pesawat 1 dan 2, tapi tidak berhasil, tidak ada jawaban. Kemudian landing di Abdurrahman Saleh dan melaporkan kejadian tersebut. Sampai saat ini masih belum diketahui apa yang menjadi penyebab jatuhnya 2 pesawat tempur ini. Yang pasti saat peristiwa itu terjadi, cuaca di sekitar pegunungan Bromo dikabarkan sedang kondisi cerah, baik, tidak ada kabut gitu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa peristiwa ini pertama diketahui oleh masyarakat sekitar lokasi kejadian. Jadi ada begitu banyak video yang beredar yang diambil oleh masyarakat setempat beberapa saat setelah insiden jatuhnya pesawat ini. Di beberapa video juga kita dapat mengetahui warga sempat berusaha mengevakuasi, ada juga yang takut untuk mendekat, tidak berani, apalagi
tak lama setelah kejadian juga sempat terjadi ledakan salah satu pesawat, terutama pesawat yang ada di area ladang warga sempat meledak begitu. Nah, kabar terbaru 2 korban yang ada di Puspo sudah berhasil dievakuasi. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan kami turut berduka cita pada keluarga yang ditinggalkan keluarga kedua perwira yang mengalami insiden naas ini gitu. Hanya karena lokasi kejadian cukup jauh, butuh waktu sekitar 2 jam oleh petugas untuk melakukan evakuasi itu. Nah, sedikit gambaran tentang spesifikasi pesawat ini. Kalau dari Kapus Pen tadi disampaikan bahwa 2 pesawat ini layak terbang, tidak ada kendala atau persoalan teknis, sehingga pagi tadi 2 pesawat ini juga dipakai oleh personil untuk melakukan terbang latihan tempur gitu, karena pesawat ini bukan pesawat latih ya, tapi ini memang pesawat tempur gitu. Pesawat tempur yang kebetulan dipakai untuk latihan. Jadi Super Tucano, pesawat yang jatuh adalah pesawat Super Tucano atau EMB 314 gitu. Ada jenis pesawat tempur ringan yang sebenarnya ini bermesin turboprop gitu, yang diproduksi oleh pabrikan Embraer asal Brazil. Pesawat ini kalau kita baca dari beberapa laporan jumlah media termasuk di Detik, pesawat ini didatangkan di tahun 2012 lalu. Jadi untuk memperkuat waktu itu TNI AU ingin memperkuat skuadron 21 yang berpangkalan di Abdurrahman Saleh Malang dengan membeli pesawat tempur taktis Super Tucano buatan Brazil. Waktu itu ada 16 unit yang didatangkan oleh pemerintah yang dibeli dari Brazil dengan total biaya waktu itu 143 US dollar atau setara dengan 1,3 triliun di 2012. Cuman pembelian dilakukan secara bertahap. Nah, kalau dengan kejadian saat ini sebenarnya relatif masih belum terlalu tua, karena kita punya beberapa pesawat yang juga lebih tua dari ini. Kita tidak tahu apakah kejadian ini karena persoalan teknis atau human error, mungkin seperti beberapa kejadian yang pernah terjadi. Mungkin penyelidikan akan dilakukan oleh pihak Tentara Nasional, mungkin akan dengan mencari rekaman yang ada di black box untuk mengetahui apa peristiwa terakhir atau komunikasi terakhir atau hal-hal yang terjadi sebelum jatuhnya kedua pesawat ini. Halo Pak Yogi. Pak Yogi ada di lokasi yang di Pasuruan, di titik pertama atau di titik kedua, Pak? Oh, di gedung Puspo.
Iya. Nah, perkembangan terakhir seperti apa Pak? Barangkali bisa diceritakan ke Bolo semua. Sudah kedua korban sudah dievakuasi, sudah dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Ya, iya, Koramil Tosari. Oh, bukan di ini, bukan di Koramil ini, bukan di Koramil Puspo ya? Halo. Evakuasi ya. Ah, di ini ya, di Koramil Tosari ya berarti ya. Berarti untuk ini yang untuk atas nama Widiono. Mayor ini ya, Mayor Seta sama Mayor Subhan ya. Bukan, yang Mayor Seta sama Subhan ini ada di Kedung Puspo. Yang sekarang terakhir di ya. Ya, atas nama sejauh ini ya, informasi awal yang kita terima ya, ini yang Mayor Subhan sama Seta ini ada di Kedung yang lebih dulu tadi. Kemudian selanjutnya ini ada Widiono sama Sandra ini yang sekarang sudah dievakuasi via Koramil di Wonokitri di Tosari. Di Tosari. Nah, untuk yang Mayor lebih dekat. siap. Untuk yang Mayor Seta sama Kolonel Subhan ini posisinya di mana dari Puspo? Apa masih di Puspo atau sudah dibawa ke rumah sakit? Sudah dibawa sekitar 1,5 jam yang lalu ini sudah dievakuasi lebih dulu. Yang Mayor Subhan sama Seta ya, Mayor Seta. Tapi yang beberapa menit yang tadi saya sampaikan ini yang Widiono sama Sandra. Nah, ini yang via Penanjakan Bromo. Oh, yang Penanjakan Bromo. Oke, artinya berarti keempat korban ini seluruhnya sudah berhasil dievakuasi dari lokasi jatuhnya pesawat ya, sudah bisa ditemukan. Betul. Sekarang sudah mulai dievakuasi semuanya sudah berhasil dievakuasi gitu. Jadi ada 4 korban. Ada 4 korban. Ini yang kita terima. Betul. Jadi di sini sudah ada teman-teman dari RSAU, Dr. M. Munir juga ada yang tadi membantu proses evakuasi. Lanut Abdurrahman Saleh. Baik. Nah, sementara di lokasi, baik di lokasi jatuhnya atau di posko, ada semacam posko yang didirikan atau ada pejabat-pejabat petinggi dari TNI AU di lokasi, Pak? Ya, jadi tadi ada beberapa petinggi seperti saya lihat ada Kadislok, juga ada siapa ya tadi ya, yang beberapa memang sudah hadir. Kapolres Pasuruan juga hadir awal dan sekarang bergerak ke Penanjakan Wonokitri. Memang kayaknya sih informasi dari teman-teman Satpol PP Pemkab, PJ Bupati juga nunggu di Penanjakan untuk evakuasi yang saat ini mau dilakukan begitu. Yang di lokasi ini sekarang posisinya gerimis dan berkabut, jadi memang tidak bisa menjangkau lokasi
puing-puing badan pesawat ini masih ada di lokasi, cuman korban saja yang Oke. dibawa karena memang medannya sangat terjal dan kondisi kabut dan turun hujan gitu. Baik, berarti untuk sementara untuk evakuasi puing-puing masih ditahan dulu ya, masih di hold karena cuaca tidak memungkinkan dan lokasi juga cukup jauh gitu. Ya, yang pertama memang untuk korban saja ini sudah dilakukan semuanya, artinya 4 korban yang akibat jatuhnya 2 pesawat ini sudah dilakukan. Untuk puing-puing atau hal-hal yang berkaitan penting dalam pesawat pelatih ini memang sebenarnya belum dilakukan karena memang medan dan mengutamakan untuk evakuasi korban begitu. Oke. Pak, kalau dari keterangan warga-warga di sekitar sempat ada kejadian apa sebelum ini? Karena kan cuacanya baik begitu, cuacanya juga cerah gitu. Mungkinkah ada yang kemungkinan enggak, misalkan ada penuntutan warga yang sempat melihat ini bersenggolan atau seperti apa gitu? Hubungkan dengan warga ya Pak, jadi biar kita cerita. Baik, dengan siap. Warga terkait awal-awal kejadian tadi ini dengan Mas Herman dan Mas Herman, ini Mas Kaan. Oke, siap. Mas Herman, Mas Herman mengetahui ketika detik-detik terakhir sebelum pesawat ini jatuh gitu, Mas? Jatuh. Kayaknya Pak, itu bentetan loh Pak. Antara baling-baling gitu Pak, sayapnya itu mepet. Oh, jadi kayak jalan beriringan memang benar-benar mepet begitu? Iya Pak. Nah sedangkan di sini kabut Pak. Oh, saat kejadian ada kabut? Kurang jelas Pak. Saat kejadian cuacanya berkabut memang? Iya, berkabut Pak. Pas waktu kejadian itu Bapak ada di mana Pak? Lokasinya ada di lahan? Iya Pak, saya tadi itu lihat. Lihat pesawat ini berjalan beriringan. Iya Pak, beriringan. Beriringan ini ya, beriringan kanan kiri ya, bukan depan belakang ya? Ya bukan Pak, berkaitan Pak, baling-baling itu. Nah, waktu itu Bapak sempat melihat ini enggak? Mungkin sebelum jatuh terlihat pesawat ini mengeluarkan asap atau apa gitu, atau mendengar suara benturan gitu? Iya Pak, mengeluarkan asap Pak, mengeluarkan asap. Oh, sebelum jatuh sempat terlihat asap ya? Iya Pak. Oke. Berarti kemungkinannya memang kalau yang Bapak lihat waktu itu pesawat ini terlalu mepet, berdampingan gitu ya, bukan satu di depan satu di belakang gitu ya, bukan ya? Bukan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Satu Pak, tadi Ada Pak, kabut itu Pak. pas jatuh suaranya terdengar suara keras gitu Pak? Iya Pak, keras, meledak gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas ceritanya. Barangkali ini mudah-mudahan bisa membantu proses penyidikan oleh petugas nanti Pak. Iya Pak, terima kasih. Pak Yogi. Ya. Halo. Siap. Oke. Pak Yogi, satu lagi. Ini kan pesawat tempur ya yang jatuh. Ini pesawatnya aman tidak dipersenjatai? Tidak ada senjata ya di sana ya? Nah, itu yang kurang tahu pasti ya. Oke. Karena memang sudah dalam posisi puing jadi pecah dan sebagainya. Sejauh ini informasi resmi ya terkait itu, cuman berdasarkan rilis yang kita dapatkan tadi memang warga diminta untuk menjauh karena takut ada ulan begitu yang disampaikan tadi. Jadi untuk dikasih perimeter ya namanya ya itu ya. Ya, perimeter untuk supaya warga tidak mendekat menjauh, begitu. Jadi sejauh ini puing masih belum dibersihkan atau mendekat gitu, tapi bahayanya memang takutnya terjadi ledakan lagi gitu. Oke.
Pak Yogi, lalu sekarang yang dilakukan oleh petugas di sana apa Pak? Apa yang sedang terjadi di sana? Sejauh ini saya kan sedang jauh ya dari lokasi puing-puing itu. Sampai sejauh ini ya memang masih diamankan ya. Kita juga minta untuk tidak mendekat ke lokasi pasien gitu. Tapi beberapa anggota dari sini termasuk ambulan gitu, karena memang ada anggota tubuh yang belum ditemukan begitu. Dari salah satu korban. Berarti sekarang untuk ini Pak Yogi posisinya di posko di Wonokitri ya? Atau di Puspo? Bukan, saya di Kedung Puspo ini, di Kedung Puspo. Di Kedung Puspo. Berarti sekarang di sana masih ramai teman-teman petugas dan mungkin nanti mungkin juga akan ada beberapa petinggi yang akan datang ke lokasi untuk memantau proses evakuasi dan penanganan ini ya. Ada dua titik, jadi tadi sejumlah anggota sudah digeser ke Wonokitri untuk membantu proses evakuasi tadi. Jadi dipindah dan beberapa juga masih ada di sini untuk standby, gitu aja. Sementara tadi beberapa anggota udah bergeser ke yang Wonokitri karena jangkauannya kan cukup jauh, jadi harus berputar begitu. Lokasinya jauh, tidak bisa ditempuh dengan mudah gitu karena memang ada di lereng. Tapi yang di area Wonokitri memang lokasi titiknya lokasi jatuhnya memang di wilayah Probolinggo ya? Jauhnya di Wonorejo ya, Wonorejo Lumbang itu masuk kawasan TNBTS bener itu ya. Jadi masuk di kawasan TNBTS. Tengger, jadi ada di Wonorejo Lumbang kalau tidak salah itu titiknya di situ. Yang memang ya berdekatan sih, tapi kan lereng-lereng yang sangat kalau jauh, tebing jauh. Siap, tapi paling tidak Wonorejo Lumbang berarti masih ini ya, TNBTS tapi yang masuk administrasi di wilayah Pasuruan. Pak, terakhir untuk yang kedua jenazah yang di Puspo, sekarang posisinya sudah dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? RSAU apa ya? Munir apa namanya ya? Dan korban dibawa kemana dan? Korban tadi jauh, yang dua-duanya yang jenazah. RSAU apa namanya? RSAU Munir. Itu di mana RSAU Munir? Dokter Muhammad Munir. Itu di mana? Malang. Oke, siap. Baik. RSAU Dokter Munir. Oke, RSAU Dokter Munir. Oke, baik. Terima kasih Pak Yogi atas informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting. Baik. Oke. Siap. Yuk. Bolowarmo. Jadi ada kesaksian yang cukup menarik dari salah satu warga tadi. Siapa mau jenenge rek? Pak Herman. Jadi Pak Herman kebetulan ada di sekitar lokasi kejadian jatuhnya pesawat ini gitu. Jadi penuturan Pak Herman sebelum pesawat ini terjatuh, dia sempat melihat kedua pesawat ini berjalan beriringan. Jadi posisinya bukan berdampingan begitu, bukan beriringan. Kalau beriringan mungkin depan belakang ya, tapi ini berdampingan gitu. Jadi posisinya dia terbang sejajar dan menurut penuturan Pak Herman posisi pesawat ini terlihat sangat dekat, bahkan menurut Pak Herman sepertinya ada yang bersentuhan dua bodi pesawat ini gitu. Nah sebelum terjatuh menurut Pak Herman dia juga sempat melihat asap yang mengepul dari bodi pesawat sebelum akhirnya kemudian terjatuh. Satu terjatuh di wilayah Puspo dan satu terjatuh di wilayah Lumbang di kawasan TNBTS atau kaki pegunungan Bromo gitu. Nah, apakah kemudian cerita ini kemudian terkonfirmasi oleh pihak TNI? Kita akan masih menunggu hasil penyelidikan nanti dari pemeriksaan di black box atau komunikasi terakhir. Saya pikir ini memang masih membutuhkan waktu yang
cukup lama ya untuk mengetahui apa penyebab jatuhnya dua pesawat yang sebenarnya kalau dihitung ini baru dibeli 2012 atau ya 11 tahun yang lalu gitu. Artinya belum sampai 20 tahun atau 25 tahun. Masih 11 tahun yang lalu. Nah, yang kedua, yang perkembangan kedua untuk korban atas nama Mayor Subhan dan Mayor Seta yang ini yang penumpang pesawat 13033 ya yang jatuh di Puspo sudah berhasil dievakuasi dan jenazah keduanya juga sudah dibawa ke Rumah Sakit TNI AU Muhammad Munir yang ada di Malang. Itu berarti masih ada 2 jenazah yang belum dibawa ke rumah sakit, tapi paling tidak sudah berhasil dievakuasi dari lokasi titik jatuhnya pesawat yang ada di Lumbang. Tapi sementara posisi kedua jenazah masih ada di posko di Wonogiri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Nah, perkembangan terakhir terkait dengan evakuasi bangkai pesawat untuk sementara di hold dulu karena situasi yang tidak memungkinkan. Satu, akses ke lokasi juga cukup jauh, ada di kawasan TNBTS yang bertebing dan tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, dan situasi cuaca di lokasi juga sedang kurang mendukung, sudah memasuki malam hari dan juga berkabut. Tentu ini juga keamanan tim evakuasi juga menjadi pertimbangan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, karena kalau kita lihat di gambar di video yang beredar, satu lokasi juga berada di palung atau di lembah atau di jurang yang cukup curam dengan kedalaman sekitar 200 meter, dan itu juga butuh kerja keras dari tim evakuasi. Tapi paling tidak di titik jatuhnya pesawat petugas juga sudah memasang perimeter untuk menghindari supaya warga tidak datang ke lokasi gitu. Nah, Belum yang baru bergabung, perlu saya sampaikan bahwa hari ini kita turut berduka cita ada 2 pesawat tempur dari TNI Angkatan Udara yang jatuh saat melakukan latihan dari Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Jadi ada 4 pesawat yang tadinya berangkat dari Bandara Abdurrahman Saleh, tapi kemudian ada 2 pesawat yang hilang kontak. 2 pesawat lain sempat melakukan komunikasi, mengontak, tapi tidak ada respon. Kemudian kembali ke Bandara Abdurrahman Saleh. 2 pesawat ini kemudian melapor. Beberapa saat kemudian baru diketahui bahwa 2 pesawat yang hilang kontak tadi jatuh, masing-masing jatuh di wilayah Puspo Kabupaten Pasuruan, dan 1 pesawat lagi jatuh di wilayah Lumbang yang sama-sama juga ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, masing-masing pesawat berisi 2 personil perwira TNI AU, dan keempatnya dikabarkan dan keempatnya meninggal dunia. 2 korban yang ada di Puspo, yakni Mayor Seta dan Subhan, sudah berhasil dievakuasi dan jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit TNI AU Muhammad Munir di Malang. Sementara 2 korban lainnya masih ada di pos Wonogiri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Malang. Kabupaten Pasuruan. Mungkin masih menunggu beberapa saat lagi, keduanya juga akan dibawa ke
Rumah Sakit Munir Malang. Sejauh ini belum diketahui apa penyebab jatuhnya 2 pesawat tempur ringan ini. Yang pasti kalau dari penjelasan Kapus Pen TNI AU tadi, keempat pesawat ini dipastikan dalam kondisi yang layak terbang gitu. Tapi kalau melihat atau mendengar kesaksian beberapa warga, salah satunya Pak Herman yang ada di lokasi, dia sempat melihat posisi kedua pesawat naas yang jatuh ini dalam posisi yang terlalu berimpitan ya, terlalu mepet begitu. Jadi dia menduga baling-baling pesawat ini terjadi crash atau benturan yang membuat 2 pesawat ini kemudian hilang keseimbangan sebelum akhirnya terjatuh. Bahkan menurut Pak Herman sebelum terjatuh ia juga sempat melihat ada kepulan asap dari badan pesawat sebelum terjatuh dan akhirnya meledak gitu. Baik, Bolo Warmo, demikian breaking news kita hari ini. Jadi kami Warta Bromo dan segenap kru yang ada di studio mengucapkan turut berduka cita atas insiden jatuhnya 2 pesawat TNI AU sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Mudah-mudahan tidak ada lagi peristiwa serupa terjadi di waktu yang akan datang, dan kita akan menunggu hasil penyelidikan dari pihak TNI atau dari pemerintah pihak terkait dengan apa yang menjadi penyebab jatuhnya 2 pesawat ini. Terima kasih Bolo Warmo, salam sehat dan sehat selalu. Hati-hati di jalan dan salam Bolo Warmo. Assalamualaikum.